Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan dasar-dasar pemrograman. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Ini saya sambil di samping yang lain, jadi matanya tidak ke monitor. Oke teman-teman ya, kemarin pertemuan terakhir kita sudah mempelajari bagaimana sebuah program itu dibuat gitu ya. Termasuk di awal-awal gitu ya, kita membuat apa yang disebut sebagai bagan IPO. Jadi konsepnya sih penerapannya ya nantinya sih bisa seperti apa aja gitu ya. Cuma saya pilih yang ini untuk membantu kalian ya agar bisa berpikir secara komputasional ya, bahwa kita itu sebenarnya membuat sebuah program ya sebenarnya untuk memanipulasi input ya, untuk memanipulasi input dan menghasilkan output yang berguna. Intinya itu ya, sehingga selalu diarahkan ke bagian IPO. Jadi kalau kalian bikin program itu selalu berpikir ini inputnya apa, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian outputnya apa. Sebentar ya. Oke, sebentar saya mau. Oke, kembali lagi ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi intinya bagaimana kita memproses input untuk menjadi keluarannya. Jadi intinya itu ya teman-teman ya. Lah, pada saat kita belajar di semester pertama algoritma dan struktur data, kita kan belajar dari konteks bagaimana kita apa sih ya, mempelajari melakukan memberikan perintahnya gitu ya. Jadi waktu itu belum ada input ya teman-teman ya. Jadi kita tidak menerima input, sehingga saya masih menggunakan namanya Vanilla JS. Jadi JS yang masih murni ya. Untuk mata kuliah ini teman-teman ya,
kita akan menggunakan Node.js gitu ya. Jadi nanti kalau kalian kerja di dunia nyata, itu kalian tidak akan menggunakan Vanilla JS, teman-teman ya. Jarang banget, pasti akan menggunakan framework ya. Maka dari itu ya, nanti ini di mata kuliah yang sekarang saya akan pandu kalian ya untuk mempersiapkan lingkungan coding ya untuk mata kuliah kita. Oke, persiapan lingkungan coding. Jadi persiapan lingkungan coding ini agak berbeda dengan mata kuliah yang kemarin gitu ya. Walaupun bahasa pemrogramannya sama, menggunakan JavaScript basicnya ya. Dan nanti akan kita tingkatkan menjadi TypeScript. Bentar saya buka satu lagi ya. Jurnal perkuliahan. Ini pertemuan ketiga. Mana sih? Oh, saya share dulu. Oke, persiapan lingkungan coding ya teman-teman ya. Ini pertemuan ketiga. Oke, bahasa pemrogramannya tetap kita gunakan. Jadi nama bahasa pemrogramannya ya itu kita rubah sedikit ya. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman TypeScript ya. Kalian jangan khawatir ya, TypeScript ini sebenarnya JS ya. Itu sebenarnya sama dengan JS, tapi dengan apa sih namanya? Kita lebih banyak ini menyebutnya dengan type ya. Jadi JS dengan type maksudnya itu ketika kita membangun kemarin kita belajar JS gitu kan. Itu kan banyak banget kesulitan ya kalau kita melakukan debugging sebenarnya ya. Karena si JS ini kan bertipe loose type ya. Jadi JS itu loose type ya. Silakan kalian cari istilah ini ya kalau ingin lebih paham. Loose type itu dia tidak ketat ya, tidak ketat dalam menentukan tipe data dari variabelnya ya, dari variabelnya gitu ya. Sehingga ya JS itu banyak menimbulkan kesulitan ketika programnya sudah besar. Kemudian yang coding itu lebih dari satu orang. Ya kalau cuma satu orang sih semua kok di pikiran kita gitu kan. Tapi ketika sudah orang lain ikut melakukan coding, lah untuk membaca pikiran kita itu menggunakan JS itu repotnya minta ampun ya. Sehingga muncullah TS ini. Ya, ini kalau saya sebut TS ya itu berarti yang TS yang ini. Muncullah si TS gitu. Oh, oke ya. Sehingga diciptakanlah TS. TS itu sebenarnya JS ya, cuma lebih ketat. Ya memang lebih enak sih coding pakai JS ya. Kita tidak perlu mikirin ini variabel tipe datanya apa sih. Cuma ya itu tadi ya, ketika orang lain yang membaca codingan kita, dia akan kesulitan. Jadi kalau kalian switch dari JS ke TS, itu gampang banget ya. Seperti kalian itu ganti apa ya? Contohnya apa ya? Ganti motor matic ke yang lebih susah apa ya? Motor kopling ya. Motor yang masih ada koplingnya lah ya. Ya agak kagok sedikit gitu ya. Tapi insya Allah akan lebih apa namanya lebih nyaman ke depannya. Dan TS ini yang akan dipakai di dunia nyata ya. Intinya itu teman-teman ya. Jadi kita akan persiapan lingkungan coding, nanti akan saya tunjukkan
perbedaannya dengan yang lama itu seperti apa, gitu ya. Kemudian lagi, ketika kita tidak menggunakan framework ya, seperti yang di algoritma tentang struktur data, makanya saya tidak pernah, eee, di bagian info kan ada input ya, tidak pernah ada input dari user kan. Dan nanti kita akan coba bukan mengemulasikan ya, menerapkan ya. Nanti akan mempraktekkan input dari user ya, gitu. Sehingga kita perlu membuat user interface pada, halaman web. Nah, nanti kita akan menggunakan framework namanya Next.js gitu ya, Next.js. Sehingga kita ketika ingin membuat halaman pada web itu tidak repot kayak menggunakan Vanilla JS ya, gitu. Oke, intinya itu. Oke, jadi kita persiapan dengan coding. Oke, mana ya? Iya. Oke, jadi karena kita menggunakan, apa sih namanya, harus ada input ya. Input kan harus dari web, halaman web. Sehingga kita akan menggunakan framework Next.js ini, gitu ya. Kenapa tidak setting sendiri sih, Pak? Atau kenapa tidak menggunakan JS, kemudian kita gunakan, ada itu dulu namanya istilahnya jQuery ya, ketika belum ada Node.js, itu ada jQuery gitu kan. Itu alasan pertama adalah kemudahan gitu ya. Karena ketika kita mempersiapkan template project gitu ya teman-teman ya, itu sebenarnya banyak yang dipersiapkan gitu ya, banyak library yang dipasang, yang harus disinkronisasikan gitu kan. Kalau kita masang sendiri-sendiri, satu-satu kita pasang, pertama kita repot ya, dan butuh waktu lama. Kedua, kita belum banyak tahu gitu ya. Sehingga prinsip saya kalau kita belum banyak tahu, ya itulah kita pakai dulu yang sudah ada, nanti kita bedah satu-satu, gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, framework ini digunakan pada praktek dunia kerja. Ya, jadi kalau kalian nanti bekerja itu tidak akan yang kayak kemarin itu ya, masang, apa namanya, live server gitu ya, kemudian kita bikin HTML dan JS-nya, kemudian kita panggil JS-nya, tidak seperti itu ya. Kita jalankan server, kemudian nanti, server tersebut akan merespon, event yang kita lakukan ya, atau perintah-perintah yang kita lakukan, gitu. Terus lagi, eee, ah, saya punya misi ya untuk memperkenalkan framework ini sedini mungkin ya, sehingga nanti ketika kalian belajar di yang lebih lanjut ya, misalnya di pemrograman berorientasi objek, atau di pemrograman website ya, atau di analisis perancangan, itu kalian sudah mulai kebayang sih, bagaimana sih membuat aplikasi secara nyata. Jadi bukan teori-teori, ketika dipraktekkan atau teori yang kita praktekkan ini ternyata tidak sesuai dengan dunia nyata, itu saya punya misi itu. Misalnya nih kalian itu belajar pertanian gitu kan, nanamnya itu di lab ya, tapi begitu nanam di mana sawah beneran, wah itu error semua gitu kan. Nah, itu saya tidak mau ya, saya ingin kuliah kita itu nanti merefleksikan, keadaan di dunia kerja, termasuk tools-nya. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, framework Next.js ini teman-teman ya, ini dibangun, di atas, React gitu ya. Jadi ceritanya gini, ceritanya. Ini cerita itu penting ya sejarah. React ya teman-teman ya, ini adalah framework JS juga, framework JavaScript, cuma dia fokus untuk membangun struktur dan logika pada user interface saja. Ini diciptakan oleh engineer yang ada di Facebook, kemudian sama Facebook dibikin, open ya, open source sehingga kita bisa pakai. Namanya React. Jadi dia lebih ke front end namanya ya. Saya singkat aja ya, FE. Atau saya ketik sini aja deh, biar kalian paham istilah ini. Jadi React itu framework ya, framework
JS untuk front end. Ya. Seperti kita ketahui ya teman-teman ya, sekarang itu codingan kan dibagi 2 layer yang sekarang kasat mata lah ya. Namanya front end sama back end. Ya, kalian harus paham itu ya. Jadi React itu dia bekerja di front end. Ada juga framework JS yang bekerja di back end. Contohnya NS.js ya, sama contohnya NS.js atau Express ya. Coba nanti kalian cari-cari ini framework populer untuk membuat back end ya. Ini adalah framework JS. Jadi codingannya pakai JS ya. Sebenarnya bukan JS ya, lebih ke arah TS ya. Nah, framework TS sebenarnya. Gitu ya. Framework TS untuk istilahnya back end ya. Hmm. Bentar. Oke ya. Kembali lagi framework TS untuk back end. Gitu ya. Nah, ketika kita bangun aplikasi, sebenarnya kan kita butuh front end juga butuh back end ya teman-teman ya. Maka muncullah namanya Next.js ini. Ini framework TS untuk full stack. Nah, gitu. Jadi si Next.js itu dia apa namanya lebih ke arah front end sebenarnya, lebih berat ke arah front end, tetapi menyediakan fitur-fitur back end. Sehingga untuk membuat aplikasi yang menengah sampai besar, besarnya itu nggak besar banget ya. Ini masih oke ya. Sampai mendekati besar lah ya. Saya bilang gitu ya. Cuma nanti kalau aplikasinya ternyata berkembang semakin besar, kalian harus mulai merubah front end dan back end. Nah, ini kalau udah engineer-nya ya, programmernya udah puluhan, mesti dipisah. Kamu khusus front end, kamu khusus back end. Gitu. Dan Next.js ketika sudah besar gitu ya, polanya teman-teman ya, itu Next.js-nya digunakan untuk front end sebenarnya. Gitu ya, karena itu lebih berat. Lebih berat ke front end-nya. Tapi memiliki fitur back end. Tinggal nanti API call-nya, jadi si back end itu dia namanya API endpoint ya. Jadi produknya namanya API endpoint. Nah, ini nanti akan kita bahas di pemrograman website ya. Eh, ini sebenarnya ringan ya, karena dia tidak memikirkan front end, sehingga ringan, tidak memikirkan grafis, murni komputasi di sini. Memikirkan style, rendering ke dalam layar itu tidak ada. Kalau ini full rendering ya. Jadi ini kliennya itu harus kuat ya. Kalau ini servernya yang harus kuat gitu. Jadi kalau udah aplikasinya sangat besar, nanti lama-lama misah antara front end dan back end. Tapi segede apa? Ya segede yang kayak AWS gitu ya, Amazon Web Service. Pokoknya yang gede-gede lah yang mungkin sekali hit ya, kayak Tokopedia, Shopee itu sudah mulai bedakan antara front end sama back end ya. Tetapi kalau aplikasi yang ya masih diakses sama 1.000 2.000 orang, astagfirullah. Sorry ya teman-teman ya. Aduh, sampai mana nih? Aplikasi menengah yang mendekati besar ya. Tadi saya bilang apa ya? Shopee ya, kayak Shopee, Tokopedia itu sudah aplikasi besar itu dia, bukan mendekati besar. Makanya front end dan back end-nya itu dipisah. Tetapi aplikasi yang hanya diakses oleh ya mungkin 10.000 orang dalam satu waktu sih masih cukup menggunakan ini ya.
gitu. Jadi memang saya bridge ya, untuk kemudahan saya pakai Next.js. Oke, yang perlu kalian ketahui itu ya. Kemudian styling UI-nya itu menggunakan Tailwind ya, styling UI. Si Next.js-nya sendiri dia menyediakan API untuk routing ya, untuk fetching data, kemudian untuk server action dan seterusnya. Oke, siap ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya ini ya jelaskan sedikit apa itu React gitu ya. React ini adalah pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka ya, agar interaktif gitu ya. Jadi dia keunggulannya gitu ya, membuat satu halaman web ini teman-teman ya, itu bisa dikelompokkan ke dalam semantiknya masing-masing gitu ya. Dan ini bisa nested teman-teman ya. Jadi kayak ini tuh navigation bar, itu bisa kita gabung dengan logo misalnya. Jadi nanti codingannya itu lebih enak karena dia kita jadiin komponen-komponen. Kemudian sidebar ini satu komponen. Jadi ketika orang nanti ngurusin di area sidebar saja, dia tidak perlu melihat navbar, tidak perlu melihat ini namanya main areanya ya. Ini ada istilahnya. Main page-nya gitulah ya. Gitu. Demikian juga kalau ada footer di bawah sini dan mau sekompleks apapun, pikiran kalian itu semuanya bisa dipecah ke dalam komponen-komponen gitu ya. Dibagi-bagi. Lah itu enaknya React. Dan masing-masing ini bisa memiliki logika tersendiri yang nantinya bisa juga ya kita koneksikan ke logika yang lain gitu kan. Cuma ya biasanya kalau satu area ini mengakses atau istilahnya apa ya, mengetahui state dari area lain itu tidak terlalu masif kan, sehingga pertukarannya pun tidak terlalu banyak. Dan kalaupun nanti banyak, itu bisa digabungin ya menjadi satu elemen yang lebih besar. Ya, pokoknya enak banget lah menggunakan React ini. Ya, React ini sebenarnya umum ya. Dia bisa digunakan dengan pola-pola yang macam-macam, sehingga dia bisa dipakai di framework manapun, termasuk Next.js ya. Next.js ini dia termasuk menggunakan library-nya React. Jadi ada framework untuk user front end, di atasnya lagi ada framework untuk full stack. Nah, ini namanya Next.js-nya. Kalau kalian ingin tahu apa itu React secara mendalam, silakan uplek-uplek di alamat ini ya. Saya juga sering nguplek-nguplek di area sini. Lebih enak dibaca malah dokumentasinya ya menurut saya dibanding kalau kalian misalnya membeli buku ya yang membahas tentang React, itu percuma ya. Jadi kalau ada buku membahas tentang React, tentang Tailwind, ini percuma. Kalian baca itu agak ya mungkin untuk awalannya nggak apa-apa ya, tetapi ini kan teknologinya berkembang juga gitu ya. Nanti nggak ada update terbarunya nggak ada. Jadi langsung aja ke sini ya. Jadi saya udah berkali-kali baca buku, ternyata loh ini berubah lagi gitu kan. Sehingga langsung ke sini. Dibaca enak kok ya. Ada tutorialnya juga di situ. Silakan kalian bisa masuk ke sini. Nah, kemudian Next.js itu framework React yang menyediakan kerangka untuk membangun aplikasi web. Jadi React kan lebih condong ke UI ya ini, UI with React. Kayak routing, data fetching itu dia tidak memiliki. Ini komponen-komponen backend sebenarnya ya. Area server. Makanya dia akan menjembatani antara klien dengan server. Ya. Oke, jadi Next.js-nya itu ada di sini. Ya, menjembatani. Oke ya, teman-teman ya. Jadi enak kita pakai Next.js itu lebih enak. Gitu ya. Silakan dokumentasi juga ada di sini. Gitu ya. Terus, ini belum saya rubah nih. Bentar ya, saya rubah dikit. Karena slide-nya saya ambil dari mata kuliah lain juga. Area sininya ya, bagian ininya. Sebentar, saya lihat.
persiapan lingkungan coding. Oke, sudah saya ganti. Oke ya. Sekarang kita mempersiapkan. Oh, ini masih pemrograman web. Sudah saya ganti lagi. Saya ganti lagi misalnya dashboard ya. Oke, sebelumnya saya mengingatkan lagi ya teman-teman ya. Nanti saya buka enggak ice breakingnya saya buka dulu ya. Jadi sebelum persiapan ke arah sini teman-teman ya, ke arah apa namanya persiapan ini, kalian sudah harus menginstal aplikasi-aplikasi. Ya. Oke. Oke, kalian wajib ya mendownload Node.js. Silakan ke sini, kemudian download yang versi terbarunya, oke ya. Yang ini mah dia Next.js ya, maksudnya dia JS ya. Dia hanya framework aja, tidak perlu di-download. Kemudian Figma untuk desain user interface ya. Mungkin nanti akan kita kulik sedikit ya. Kemudian Git SCM ya, silakan datang ke sini di-download. Pilih yang terbaru, pilih yang sesuai dengan OS kalian. Siapa tahu ada yang menggunakan eh, iPad menggunakan Macintosh ya, menggunakan Apple ya download yang punya Apple ya. Kemudian Postgre juga harus kalian download. Ini untuk basis data. MySQL Workbench ini untuk desain skema basis data. Kemudian VS Code ya, seperti biasa. Postman dan dbeaver ya. Ini sekarang kalian harus download dulu, kalian install, ikuti pesan-pesan di layar. Next, next, next aja, tidak ada yang perlu di apa namanya, pilih-pilih lah ya. Nah, kalau sudah teman-teman ya, kalau sudah saya stop lagi. Mana? Iya. Ya, kalau sudah ya, kan sudah terpasang semua tuh. Nanti kalian bikin folder baru dulu ya. Paling enak sih bikin folder baru. Sebentar, saya contohkan. Oke, nanti kalian saya taruh di sini ya. Ini dasar pemrograman ya. 2025. Ini saya bikin folder ya. Katalah kita kasih nama aja ya, yang sama aja ya, dashboard. Terus ya dasar-dasar pemrograman ya, gini. Nanti kalian masuk ke dalam foldernya, kemudian klik kanan teman-teman ya. Itu kalian open terminal dengan privilege. Ya, jadi klik kanan, open terminal, klik kanan lagi. Oh ini nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Sebentar. Saya share dulu ya. Jadi belum di-share. Jadi mana ya? Banyak amat. Ini ya, buka terminal dengan administrator privilege ya, teman-teman ya. Jadi kalian buka terminal ya, kalian ketik aja terminal, kemudian klik kanan di sini, kanan as administrator ya, jawab aja yes. Kemudian ini dijalankan.
Ya, kalian jalankan set execution selesai. Kemudian remote sign scope scope gini ya. Current user. Ya, kalian jalankan. Oke, kalau udah jalankan, ini kalian tutup lagi ya, karena dia administrator. Berbahaya kalau dibuka terus ya. Kalian tutup. Nanti kalian bikin folder ya. Misalnya folder dashboard. Ini singkatan ya, dasar pemrograman ya. Nah ini ya, saya bikin di sini nih, dashboard. Foldernya saya bikin di sini. Kalian masuk ke dashboard ya, kemudian kalian buka yang menggunakan VS Code. Kalian klik kanan, open with VS Code. Atau kalau misalnya kalian klik kanan ya, ternyata tidak ada open with VS Code-nya, kalian buka aja dulu VS Code-nya. Ya, kalian buka, terus ya, kalian open folder, kemudian cari tadi itu dashboard-nya ada di mana. Ya, saya ada di sini nih. Oke ya, select folder. Oke, nanti sini akan kosong nih, folder kosong. Ya, kalau udah, ini AI ini saya tutup aja dulu. Kalau sudah kalian buka terminal, klik yang hamburger ini ya, kemudian terminal, new terminal akan muncul di sini ya. Nah, dia akan membuka terminal langsung ke folder dashboard. Nah, nanti di sini kalian ngecek ya. Nanti di sini kalian ngecek. Oh, mana? Ini saya tutup dulu. Cek apakah node-nya sudah ada. Udah jalan apa belum? Ya, kalian ketik node spasi min v. Kalau muncul versinya berarti sudah jalan ya. Kalau belum berarti kalian belum memasang node. Kemudian npm kita lihat pastikan sudah jalan belum. Ini dipasang oleh node. Jadi ketika kalian masang Node.js otomatis akan memasang npm. Harusnya muncul versi ya. Kemudian kalian jalankan npm install min g ya untuk diinstal secara global spasi pnpm. Ini kalian enter. Nah, nanti dia akan menginstal pnpm. Jadi pnpm itu dia library di npm sehingga membutuhkan npm untuk dijalankan. Nah, karena saya sudah menjalankan ini saya skip ya. Kalau kalian harus dijalankan ya. Nanti dicek pnpm-nya apakah sudah terpasang atau belum. Gini ya, kalau sudah terpasang akan muncul seperti ini. Oke ya, dipahami ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu lanjut lagi gitu ya. VS Code extension teman-teman ya, ini harus kalian pasang juga biar nanti sesuai dengan apa yang saya ajarkan ya. Kalau tidak nanti kalian bingung, oh kenapa di Pak Yusuf kok bisa seperti itu, di tempat saya enggak. Itu biasanya karena ada extension. Ini akan sangat membantu ya. Silakan kalian cari ya, misalnya auto rename. Lah ini ya, cari yang biasanya kan ada banyak nih, ada yang autornya Junhan, misalnya ada yang ini kan. Nanti kalian pakai yang autornya saya sebutkan di sini ya. Kalau ada yang namanya sama. Kalian klik, kemudian kalian install di sini ya. Ini karena sudah saya install, jadi tidak muncul. Munculnya disable seperti ini. Terus cari lagi IS7 Redux. Redux ya native JS snippet by Rodrigo Valadas yang ini nih berarti ya. React Native Snippet. Nah, ini kalian install aja. Oke, kemudian yang bawahnya juga ini kalian install. Kemudian ESLint, cari yang by Microsoft. Ya, misalnya ada yang lain juga. Ini kalian install. Dan seterusnya ya. Ini diinstal sampai konsol Ninja. Ini kalian klik.
terus diinstal. Oke ya, aman ya. Oke, kalau udah aman, kita lanjut. Ini Git VCS ya. Harusnya kalau kalian sudah install, kalian cek juga. Kalian cek juga menggunakan Git minv. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah terinstall. Terus kalian jalankan nih git config global. Oh, terus kalian bikin dulu ya. Sorry, bikin akun di GitHub ya. Jadi nanti kalian datang ke GitHub mana ya? Gini, saya bikin lagi aja. Ah, kan. Di sini ya. Jadi kalian silakan buka ke github.com ya. Kemudian register segala macam ya. Kalian masukin segala macam gitu ya. Oke. Terus ya kalian inisialisasi Git yang ada di lokal dev kalian dengan menjalankan ini ya di terminal. Jadi kalian jalankan di mana? Ini sama aduh codingannya mana tadi ya? Yang masih kosong. Oh, ini. Nah, nanti kalian jalankan ya git spasi config minus global ya user.email kemudian nama kalian. Misalnya nama email kalian ya 96@yahoo.com. Nah, ini jalankan sekali saja. Misalnya seperti itu. Ya di enter. Nah, terus ini karena saya sudah ya, jadi tidak perlu. Terus yang namanya user.name kalian jalankan lagi nama Anda, misalnya saya ya. Ini. Kalian jalankan. Oke, ini aman. Kalau udah seperti ini, baru nanti kalian inisialisasi aplikasinya. Kita ya. Masih di folder ini bukan website ya. Nah, saya rubah nih. Dashboard. Sorry, dashboard. Oke, ini mana ya? Ya, jadi di dashboard ya. Ini dashboard sini. Kalian jalankan perintah ini. npx ya. Create next app at latest ya. Jangan salah ya, jangan apa nama kaget ya. Dia menggunakan harus connect ke internet. Jadi kalau yang fakir kuota silakan ngerjainnya di kampus ya. Pakai jaringan kampus. Jadi kalian enter aja. Oke, ketika ditanyain project name-nya apa, kalian ketik aja titik garis miring kayak gini. Nanti enter, dia langsung install ya. Nah, ketika saya membuat slide ini, dia masih nanya-nanya apakah menggunakan TypeScript, linternya apa. Sekarang sudah enggak, sudah otomatis ini dijawab secara default ya, karena memang saya tidak melakukan perubahan-perubahan ya. Oke, kalau sudah teman-teman ya, ini kalian lihat di filenya. Nah, sekarang yang tadinya kosong ini sudah banyak ya, udah banyak isinya ya. Di sini ada folder .git, .next gitu kan, ada app, ada node modules ya, ini yang dipasang gitu ya di sini. Kemudian public ya dan seterusnya. Oke. Oke, contoh nanti kita akan sering ngulik-ngulik di area app ya. Node module nggak kita utak-utik ya. Ini karena isinya library-library, paling yang kita utak-utik area app sama public, atau kalau misalnya kita membuat folder-folder baru yang untuk mendukung aplikasi kita. Jadi di awal ya kita menggunakan di sini dulu. Oke. Nah ini
halaman utamanya, teman-teman. Jadi isinya adalah extension React ya. Aduh, ini ada istilahnya namanya. Jadi, saya lupa namanya. React itu punya julukan untuk codingannya gitu ya. Nah, saya lupa namanya. Makanya dia belakangnya TSX ya. Pokoknya yang belakangnya ada XX-nya ini berarti dia modulnya atau komponennya React, teman-teman. Ya, TS. Kalau kalian masih menggunakan JS ya JSX. Dia adalah komponen React. Oke. Nah, untuk menjalankan servernya, teman-teman ya, itu kalian buka terminal yang tadi, gitu ya. Terus kalian jalankan apa namanya pnpm spasi dev. Saya clear dulu deh. pnpm spasi dev. Kalian jalankan servernya. Oke. Nanti di sini akan kelihatan server sudah diaktifkan pada ini localhost 3001 ya, teman-teman ya. Jadi lihat portnya ya. Kalau kalian membuka servernya banyak, misalnya kalian lagi bikin 2 project, ininya akan berubah-ubah gitu ya. Nah, untuk mengaksesnya silakan kalian datang ke localhost 3001 di websitenya ya, teman-teman ya. Di web browser. Coba ya kita buka di sini ya. Tab baru gitu ya. Kita buka localhost 3001. Kalian klik kali ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini saya izinin aja dulu. Oke ya. Jadi ini servernya, teman-teman. Jadi ketika kalian hit halaman ini, teman-teman ya. Coba ini saya refresh ya. Dia akan otomatis gitu ya. Akan apa memberikan respon. Di konsolnya dia akan memberikan respon. Gitu ya. Lah halaman ini, teman-teman, yang kiri ini adalah eh kalau kalian buka foldernya, ini saya kecilin lagi fontnya. Inilah ya. Ini adalah app aplikasi ya, aplikasi kemudian dia akan membaca routing yang ini, yang page gitu. Nanti saya ajarin membuat URL ya, membuat routing pada URL gitu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kalau ini kalian hapus, ini kalian hapus. Ini saya tunjukin dulu deh. Tunjukin dulu nih. Di sini ada Next.js ya. Berarti dia logo. Ini adalah image ini. Next.js itu image yang ini. Ada di mana? Ada di source next.svg. Ini dia mengakses public nih. Kalau kita lihat ya di public next.svg itu bentuknya seperti ini ya. Nah, persis ya. Cuma ini hitam defaultnya. Karena di sini dijadiin white ya. Dijadiin invert ya. Darknya invert. Nah, ini Next.js. Terus turun ke bawah ada tulisan nih. To get started, edit the page.tsx file. Jadi ini page ini ya, dia nyebutin. Nah, gitu kan. Ini adalah persis tulisannya ya. Lah yang ininya tailwindnya, teman-teman, untuk stylingnya. Misalnya kita ingin hurufnya kita perbesar. Kita tinggal rubah X3XL-nya jadi 4XL misalnya. Maka dia akan semakin besar. Misalnya 9XL. Ada nggak ya? Ada ya, itu gede banget ya. Misalnya 6XL gitu ya. Gitu. Misalnya warnanya mau kita rubah jadi kuning misalnya. Tinggal tambahin aja teks ember. Kalian save. Loh, kok nggak berubah? Kita update. Ini apa nih? Dia Replace the same as text black. Oh, berarti kan di sini udah ada text black ya. Jadi, oh ini udah ada. Dia warnanya hitam ya. Oh, gini aja. Jangan dirubah yang di sininya ya. Tetapi kalau dark kita gunakan teks ember ya. Misalnya teks dari ember ya.
yang ini misalnya. Ya, nanti dia akan otomatis berubah, ya. Jadi ini menggunakan Tailwind, teman-teman ya. Kalau kalian ingin tahu Tailwind itu apa, silakan kalian bisa bereksperimen sendiri ya. Datang ke sini, ke tailwindcss.com ya. Kalau kalian lihat di sini ya, tadi saya bermain color di tipografinya atau ukuran ya, font size ya. Saya tadi nganti teks 2XL, 3XL ya, jadi gede gitu ya. Ini contohnya ada sampelnya ya. Kalau teks SM segini, P segini, LG segini ya. Kemudian tadi color. Nah, ini color ya. Ini ada banyak tuh. Saya tadi menggunakan Ember ya, Ember 300. Ya, kalau kalian ingin tahu si Tailwind itu apa, bisa lihat-lihat di core konsepnya ya. Bagaimana cara styling dengan kelas utility gitu kan. Bagaimana kalau kita hover, ini hover ya. Ini hover, dia akan berubah warna gitu kan. Karena menggunakan hover. Jadi yang tadinya warnanya biru, BG Sky 500 nih, ketika kita hover, dia berubah menjadi 700 gitu ya. Silakan kalian bereksperimen. Kemudian apa itu responsive design ya? Bagaimana caranya? Ini namanya responsive design nih. Ya, kalian kalau dikecilin layoutnya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini namanya responsive design. Ya, terus apalagi dark mode ya, ini dark mode, light mode gitu ya. Cara makainya seperti apa juga. Kemudian ada colors ya, ini color yang secara default disediakan. Ada warna merah dengan saturasi dari 50 sampai 950. Ya, kalian tahu ya saturasi ya. Nanti kalian cari deh istilah satu. Nah, ini nanti kalian saturasi apa ya? Saturasi. Saturasi warna. Lah, desain-desain di Tailwind ini teman-teman ya, ini sebenarnya eh, masuk ke mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Interaksi manusia dan komputer. Di mana nanti kalian akan belajar design thinking untuk membuat ya UI, user interface dan user experience gitu ya. UI UX ya. Yang sesuai ya dengan user. Ini kalau nggak salah yang ngajarin Ibu Nabila ya. Bu Nabila. Nah, di Tailwind ini nanti di IMK ini ya, interaksi manusia dan komputer ini, kalian akan belajar ya menggunakan Figma. Jadi saya tidak akan secara detail eh, memberitahu cara pakai Figma-nya ya. Cuman nanti saya tunjukin gini loh desain-desain di Figma itu seperti ini, gitu ya. Oke lah, ini kayak pemilihan warna segala macam ini sudah ranahnya desain. Jadi kalau orang desain senang komputer, itu silakan kalian fokus ke UI UX. Ya, ya silakan di uplak-uplak di sini ya, sehingga kalian paham cara mengubah setel pada aplikasi JS ya. Jadi mana ininya? Oh, ini di sini lagi. Oke. Ya, kembali lagi ke aplikasi kita. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Ini ada elemen-elemen, silakan kalian pelajari ini struktur HTML. Nanti sambil jalan kalian akan paham ya. Gitu. Dan biasakan untuk melihat codingan seperti ini ya. Biar kalian tidak bingung nih bahwa ini itu satu elemen ya, istilahnya ya. Satu elemen yang ini, yang atas ini ya. Yang bawah ini itu sampai learning center ya, itu yang ini. Gitu. Nah, misalnya ininya mau dirubah-rubah, ini ada template ya. Dirubah warnanya juga bisa nih ya. Yang tulisan templatenya ini ya. Ini kita rubah warnanya menjadi ember juga. 100.
Yang ini juga kita rubah menjadi Ember 300. Ya. Coba kita refresh. Nah, nanti dia akan otomatis berubah ya. Misalnya yang ininya juga mau kita ganti. Deploy no ini ya. Ini dark ya. Kita kasih oh ini image yang segitiganya ya. Kalau kelasnya mah ini. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini ada hover nih teman-teman ya. Hover BG. Nanti dia backgroundnya akan berubah menjadi warna ini kalau hover. Misalnya kita rubah ya. Kalau dark itu, bentar, dia warna dasarnya apa? Oh, warna dasarnya memang putih ya. Oh, dia menggunakan background yang sesuai dengan foregroundnya teman-teman nih. Oke, kalau kita ganti nih, misalnya backgroundnya, ini tadi ya, backgroundnya kita ganti warnanya jadi apa ya? Ada cyan, ada ya. Efeknya apa? Dia akan jadi cyan ya. Terus ketika hover, ketika hover pada saat dark ya, backgroundnya kita rubah warnanya menjadi misalnya green. Yang ini ya. Kita save dulu, sorry. Nah, ini jadi green ya. Cuma deploy no-nya jadi jelek. Ya, jadi green ya. Oke, deploy no-nya mungkin bisa kita ganti ya warnanya. Ini deploy no tulisan. Ya, misalnya ketika dark, hover, teksnya jadi warna putih ya. Text white ya. Kita simpan. Nah, bisa ya. Oke. Bahkan segitiganya, segitiganya kan ini ya. Cuma ini nggak bisa sih. Kelas name kalau dark, saya penasaran nih hover. Jadi white. Oke, jadi harap maklum ya teman-teman ya. Saya tidak ekspertis di bidang ini ya. Ini nggak bisa ya diganti. Jadi, oh hovernya ke sini sih ya. Oh alah. Iya, iya, iya. Oke. Ikut berubah nih. Oke, jadi ini itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian hit localhost 3001 yang dijalankan adalah yang di app page. Nah, sekarang ini akan kita gunakan ya teman-teman ya, akan kita gunakan. Makanya kita hapus saja ya. Jadi nostalgianya kita hilangkan dulu. Kita hapus. Kemudian kita tambahkan apa ya? H1 mata kuliahnya ya dasar-dasar pemrograman ya. Das basic programming course. Programming course ya. Kita simpan. Hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Ya kan berubah ya. Nah ini biar agak gede saya kasih nama class name. Jadi ini tailwindnya. Teksnya 2XL saja. Kemudian font bold. Kita lihat. Nah jadi seperti itu. Kemudian biar ini tidak terlalu mepet nih. Kan jelek banget mepet nih. Di atasnya kita kasih
div class name-nya ini udah dikasih tahu sama ini nih, sama apa namanya, AI-nya nih, class name ya. Sementara kita pakai biar agak ke tengah ya, paddingnya 4. Ya, sementara ini dulu ya. Tentunya yang ditutup adalah sebelah sininya. Ini saya tutup ke sini. Oke, kok ada error? Oh, ini ada div lagi di sini. Loh. Oke ya, jadi agak ke tengah. Oke, kalau sudah teman-teman ya, kalian lihat git version control-nya teman-teman. Ini yang penting ya, untuk ngecek kalian mengerjakannya dengan benar dan jujur apa tidak. Ketika kalian klik di sini teman-teman ya. Nah, ini namanya version control-nya nih teman-teman. Ini penting nih. Oke, saya jelaskan ya tentang version control. Ini sudah, nah ini. Tentang version control teman-teman ya. Jadi version control ini dia akan melacak setiap perubahan berkas ya, kecuali berkas yang dikecualikan oleh git ignore. Jadi kalau kalian lihat nih di sini ya, ini ada berkas-berkas kan teman-teman di dalam sini. Kalau kalian lihat di file .git ignore ini ada berkas yang tidak di tracking, yang tidak dilacak oleh git VCS. Maka akan warnanya jadi abu-abu. Bandingan ya, kali ini agak putih, ini abu-abu ya. Ini oranye, ini abu-abu juga karena .next ya yang ini, kemudian node module ini akan dikecualikan. Kemudian next environment ini juga akan dikecualikan karena nanti di sini akan berisi kode-kode rahasia ketika kita melakukan codingan di di environment next ini ya. Misalnya kalian punya bikin folder nih ya. Misalnya bikin folder nih, bikin folder misalnya tidak penting gitu ya. Tidak penting kayak gini. Dan ini tidak ingin kalian masukkan ke dalam version control, kalian tinggal tambahkan aja di sini. Paling bawah juga nggak apa-apa. Ya sorry, tidak penting ya. Lihat nih perubahannya, ini kan masih agak putih ya. Jadi kita masukkan tidak penting seperti ini. Ya, kemudian kita simpan, maka tidak penting ya akan menjadi abu-abu. Kok nggak menjadi abu-abu ya? Oh, harus dikasih ini ya. Hmm. Oke. Memang biasanya harus diupdate sih. Jadi tidak penting. Oh, saya salah. Harusnya begini. Nah, dia akan menjadi abu-abu ya, alias tidak akan di tracking. Jadi ketika kalian commit, nanti commit ada di sini nih. Commit ada di sini. Itu tidak akan dimasukkan ke sini. Kemudian yang perlu kalian ketahui di sini itu ada istilah ya, angka-angka, huruf-huruf ya, M, kemudian A, itu ada artinya teman-teman ya. Kalau M itu dia sudah dimodifikasi oleh oleh seseorang gitu ya. Kemudian kalau A itu untracked alias file itu belum dimasukkan ke dalam git gitu ya. Kemudian kalau A itu edit alias ditambahkan. Nah di awal ya kita sudah secara otomatis melakukan initial commit untuk pemasangan template Next.js gitu ya. Sehingga di sini ada edit ya yang tadinya untracked jadi ditambahkan. Artinya ini adalah file-file baru. Kemudian kalau kita lihat di sini, git ignore ini ada perubahan nih teman-teman ya. Gitu. Ada perubahan. Makanya dia modified. Perubahannya dari apa? Dari yang tadinya file yang sebelah kiri ini
menjadi yang kanan. Jadi kalau ada yang hijau-hijau seperti ini berarti ada perubahan. Seperti ini ya, tadi ya kita menghapus semua. Jadi kita hapus yang ada di region ini ya. Terus kita ganti ini gitu ya. Nah, itu enaknya menggunakan git. Oke ya, cara makainya nih teman-teman ya. Ini yang git ignore tidak penting ya. Ini saya back aja dulu ya. Yang ininya saya hapus. Kemudian yang tidak penting ini juga saya hapus. Tadi hanya untuk nyantain saja ya. Oke, kalian kan sudah melakukan perubahan nih. Silakan kalau mau melakukan commit, kalian istilahnya kalian kasih milestone ya, biar kalian tahu di titik itu kalian ngerjain apa gitu ya. Di titik itu kalian merubah apa, masukkan ke staging dulu, pakai plus ini boleh ya, kan stage, kemudian kalian ketik misalnya ini pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga komitan pertama, itu kalian melakukan apa di situ ya, mengubah landing page. Nah, kalian komit. Nanti di sini akan ditambahkan. Jadi ketika kalian mengubah landing page, kalian akan tahu file apa yang dirubah, perubahannya apa. Jadi yang merah-merah ini yang dihapus, ya, hijau-hijau ini yang ditambahkan. Atau hijau-hijau ini yang diubah ya dari file lama. Gitu. Paham ya? Jadi nanti kalian lakukan ini setiap kali kalian mengikuti perkuliahan saya ya. Ikuti dulu yang di layar, yang saya ajarkan. Sehingga kalian akan paham. Oke, siap ya. Kita balik lagi ke app. Ya, page yang sudah kita rubah seperti ini. Ini yang image di atas. Nggak apa-apa, kita biarkan dulu. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak pakai, bisa kita hapus ya. Oke, ini git version control gitu ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke memasang desain sistem ya. Jadi begini teman-teman. Ketika kita membuat satu komponen ya, misalnya teks area, teks input gitu kan, button, ada radio button, ada checkbox, kemudian ada combo box ya. Itu kita membuat apa namanya, codingannya itu banyak teman-teman ya. Sehingga bagi kita itu tidak istilahnya apa ya, tidak efektif karena harus memikirkan desain segala macam. Sehingga saya memutuskan kita menggunakan desain sistem ZCN ya, yang memang dibuat untuk, bukan untuk ya, oleh yang membuat Next.js. Ya, silakan kalau ingin mendalami tentang ZCN, datang aja ke zcn.com. Apa sih zcn.com? Ya, saya tunjukin ya di sini. Nih, ya kalian ke UI ZCN yang ini ya .com. Nah, ini adalah fondasi untuk sistem yang akan kita buat. Jadi yang berkaitan dengan user interface ya. Jadi kalau kita membuat seperti ini, kita tinggal membuat atau memasang komponen-komponennya saja. Gitu ya. Gitu. Jadi ada ini namanya text box ya. Ini text area, ini button, ini checkbox, ini slider gitu ya. Jadi kita tidak membuatnya dari awal teman-teman ya. Tinggal panggil aja. Ini namanya info banner gitu ya. Page ya, info page. Ini button ya. Terus ini card ya. Dan nanti komponen-komponen apa aja yang ada di sajian, kalian bisa lihat di view komponen sini. Misalnya kalian ingin menggunakan akordeon ya, kalian klik aja. Nanti cara makainya ada di sini. Cara menambahkan komponennya gitu ya. Kemudian cara makainya. Nah, gitu ya. Oke, silakan nanti kalian bisa uplak-uplak di sini. Termasuk nanti sajian itu memberikan chart juga ya.
Jadi nanti kalian nggak perlu repot-repot membuat codingan untuk ini. Tinggal kalian supply datanya saja. Gitu, nggak pusing ya. Ya memang seperti ini cara desain. Sehingga kita tidak melakukan apa yang disebut sebagai, jadi di dunia codingan teman-teman ya, apalagi yang sudah object oriented seperti sekarang, itu ada istilah DIY ya, do it yourself ya, atau self ini ya, atau istilah dry kalau kalian pernah dengar ini, don't repeat yourself ya. Intinya apa? Atau reinvent the wheel ya, atau RTW, reinventing the wheel. Intinya apa? Ketika kalian membuat sesuatu itu tidak dari awal gitu ya. Misalnya nih kalian membuat mobil ya, itu benar-benar dari awal. Nanti misalnya bannya itu kalian yang membuat, peleknya kalian yang membuat, baut-bautnya kalian yang membuat ya, kan akan repot. Jadi kalian sebagai seorang manufakturer itu tinggal pakai aja, pakai ban merek apa gitu kan. Jadi tidak melakukan DIY, tidak melakukan dry, tidak melakukan RTW gitu ya. Itu. Termasuk chart nih banyak ya. Chartnya juga ada banyak. Ini ada area chart, ada bar chart ya. Kalau mau cara pakainya gimana? Tinggal diklik aja, lihat kodenya ya, view code di sini. Nah, tinggal dikasih datanya aja. Kita tinggal kasih data, nanti otomatis kita apa namanya config, otomatis kita buat di sini. Gitu. Ya, nanti komponennya bisa kita lihat ya. Misalnya untuk memasang chart ini ya, kalian menjalankan perintah apa? Mana kok nggak keluar-keluar? Nah, gitu ya. Jadi memasangnya itu ini ya, add chart gitu ya. Terus ini chart library-nya yang tadi saya sebutin ya. Oke, sekarang bagaimana yang penting ya, bagaimana memasangnya. Oke, caranya ini, PNPM, DLX, setgn, latest init ya. Kita jalankan di codingannya ya. Jadi kalian buka lagi terminalnya. Oke, ini terminal isinya server yang sudah jalan ya. Ini kalian biarkan saja. Atau gini deh, kalian berhentiin dulu deh dengan menekan Ctrl C biar belajar ya. Jadi Ctrl ditahan kemudian C. Ya, Ctrl C. Maka dia akan menanyakan ya, apakah server ini akan dihentikan. Jawab aja yes. Ya, kalau udah dihentikan kayak gini, kalian ini sini ya. Aduh. Aduh. Oke, kalian buka yang tadi ini nanti akan error ya, karena servernya sudah nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Kita mau memasang setgn ya, setgn. Coba setgn latest init ya. Setgn add latest init. Kalian enter, dia akan mendownload setgn ya. Kemudian dia akan mengubah beberapa file, menambahkan ya, membuat folder baru dan menambahkan gitu. Oke, kita lihat. Oh iya. Ini ditanyakan nih. Komponen library-nya menggunakan apa? Silakan pilih yang default saja ya. Jadi kita pakai Radix, kalian pencet enter aja. Kemudian presetnya terserah kalian ya. Ini sebenarnya apa namanya? Kombinasi hurufnya saja sih. Luma ini huruf Lucide sama Inter. Jadi kalau nggak salah Lucide itu serifnya apa ya? Inter itu sans serifnya. Ntar kalian cari deh. Oh, sorry. Bukan itu. Ternyata ini kombinasi icon sama hurufnya. Jadi saya lupa nih, Kak, lupa ya. Jadi si Lucide itu dia icon, ini icon,
Oke, saya penasaran nih icon fosfor itu kayak apa? Fosfor icon. Nah, ini ya. Jadi icon-icon fosfor itu kayak begini. Jadi ini kombinasi icon sama hurufnya. Ya, kalau lucide icon. Lucide itu bentuknya kan seperti ini. Oke. Jadi bebas lah ya, kalian memilih yang mana, karena ini hanya masalah style aja. Oke, saya mau pakai lucide sama inter aja. Oke. Framework font, Next.js, Tailwind font, install dependencies. Oke, ini sudah terpasang teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat apa sih yang dilakukan perubahan di situ, kita lihat di version control, kemudian kita lihat di komitannya ya. Jadi dia akan menambahkan, itu memodifikasi ya. Jadi dia akan memodifikasi dari sysjn tadi itu, memodifikasi global CSS. Dari yang tadinya isinya cuma dikit gini ya, menjadi banyak. Ini yang tadi dipilih tema-temanya ya teman-teman ya. Nanti di pemrograman website kita bedah ya, nggak sekarang. Kemudian layoutnya ya, fontnya sudah kita masukkan ke dalam HTML. Jadi nanti semua fontnya akan menjadi inter. Ya, font inter itu seperti apa? Silakan kalian lihat di sini ya. Inter font. Nah, ini kayak gini. Bentuk fontnya itu seperti ini. Ya, kalau pengen tahu font guys itu seperti apa, cari aja. Di sini juga ada sih di Google Font ya. Guys, kalian klik aja. Nah, guys itu kayak gini. Kalau guys mono itu kayak apa? Hey, wah ini kayak gini nih guys mono ya. Ah, mono itu mono space kayaknya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi fontnya sudah terpasang. Kita lihat komponennya. Ini file baru ya, komponen karena A. Nah, ini ada komponen yang sudah kita install secara otomatis ya tadi ya. Kemudian kita tambahkan juga utils. Ini berguna banget ya. CN ini nanti coba akan kita bahas juga. Oke, sehingga akan menjadi ini. Ya, ini setiap kali kalian memasang library sebaiknya dilakukan komitan juga. Dan ini secara otomatis sudah dilakukan ya. Jadi kita nggak perlu melakukan lagi. Oke, kembali ke aplikasinya ya. Nah, nanti kalau kita lihat hasilnya akan, oh ini belum dijalankan nih servernya. Oke, ini servernya coba kita jalankan lagi ya. Dengan cara pnpm spasi dev. Jalankan lagi, dia masih jalan di 3001, berarti ini kita bisa refresh. Akan menjadi gini. Menjadi putih teman-teman ya, karena tema desainnya itu sudah tidak mengikuti settingan dari komputer. Jadi dia kembali ke white gitu. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, untuk lebih enaknya teman-teman ya. Ini jadi hilang ya. Hmm, oke. Iya, ini saya tuh. Nah, sekarang saya akan ajarin kalian membuat routing teman-teman ya. Nah, ini yang ini kan tidak kita pakai
kita hapus saja teman-teman ya. Kita hapus. Nah, sekarang saya akan ajaran kalian membuat routing, gitu ya. Jadi kalau kalian masukkan localhost, kemudian portnya 3001 tanpa embel-embel di belakangnya teman-teman ya. Itu berarti kalian mengaksesnya adalah rootnya app. Jadi ada namanya file yang namanya page.tsx. Ini memiliki kedudukan khusus di dalam Next.js. Ini namanya file untuk membuat root dan menampilkannya di dalam web, gitu ya. Kalau misalnya kita ingin membuat URL baru misalnya nih, ini kan pertemuan 3 ya. Kita ketik garis miring pertemuan 3 kayak gini. Dia akan not found ya. 404 not found karena kita tidak memiliki rute ke situ. Cara bikinnya ya gampang. Karena di Next.js itu routingnya berbasis folder. Berbeda dengan React yang murni ya. Atau ya React yang murni itu dia kalau mau membuat root itu susah banget ya, karena harus didefinisikan di dalam filenya. Caranya gampang, kalian bikin folder baru di dalam app, namanya sesuai dengan URL yang akan kita masukkan ke sini. Ini kan pertemuan 3 nih, ya. Maka kita buat klik kanan folder di sini, kita ketik pertemuan 3. Oke. Tapi masih kosong dong, ya, karena di dalam pertemuan 3 ini belum ada filenya. File yang dipakai harusnya yang page.tsx ini. Ya, jadi kita bikin file baru namanya page.tsx. Oke. Kemudian kita isi di dalamnya sini. Nah, ini malah jadi error ya. Enggak apa-apa. Kita ketik namanya snippet ya, teman-teman ya. Jadi tadi saya sudah suruh kalian untuk memasang snippet. Ingat gak? Jadi di mana extension ya? Extension VS Code itu ada snippet untuk TS lah ya. Ini saya udah suruh kalian sehingga ketika kalian masukin kayak gini nih, rafsi kayak gini, ini adalah snippet untuk membuat React Arrow function export komponen ya. Jadi kita tidak usah ngeklik dari awal. Karena ini setiap page itu polanya akan sama. Ya, kalian tap aja akan muncul seperti ini. Page-nya kita ganti jadi page dengan P besar. Yang atasnya ya, karena otomatis kita sudah menggunakan React, kita hapus saja. Jadi akan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita save. Di sini akan sudah kebaca ya, tapi muncul kosong doang. Karena memang di sini nggak ada isinya. Gitu ya. Kita tambahkan ya di sini pemrograman website. Eh, apa ya? Temuan ketiga ya. Pertemuan 3. Kalau kita save akan muncul di sini. Ya. Seperti biasa, biar menarik, ini kita kasih class name ya. Kemudian kita isikan paddingnya aja ya, padding biar ke tengah ya. Nah, akan muncul seperti itu. Kemudian teksnya kita tebalkan, kita gedekan ya, kita gedein lah ya, 2 aja. Kemudian teksnya kita tebalkan. Ini Tailwind ya teman ya. Oh, bukan teks bold, tapi font bold. Fontnya kita tebalkan, ya. Mungkin warnanya akan kita ganti, boleh. Kita ganti warna apa? Sukanya apa kalian? Misalnya ini aja ya, purple ya, indigo. Nah, kalau kita save, dia akan berubah warnanya jadi indigo. Kurang tebel nih, kurang satu red, tambahin 800. Nah, tapi nggak kelihatan banget ya, 700 saja. Oke, ya. Jadi ini namanya Tailwind teman-teman ya. Mungkin kalian ingin menarik lagi, ya. Mau dikasih border,
Ya, border 2. Oke, sudah muncul ya. Warna bordernya indigo juga, misalnya ya. Oke, udah round ya, rounded juga. Nah, silakan nanti kalian bermain-main tile width-nya ya di sini ya. Kemudian background-nya ya BG mau kita kasih warna indigo juga tapi yang lebih soft. Kalau kita save akan menjadi seperti itu. Gitu ya. Ini warna teksnya kayak kurang keren, kita ganti aja dengan indigo lah. Teksnya yellow, nggak ada yellow ya. Oh, ada. Pakai ini aja. Oh, malah nggak kebaca ya. Yellow nggak baca, pakai red aja. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, mulai saat ini teman-teman ya, kita akan codingannya di halaman ini. Nanti tiap pertemuan ya, kalian akan membuat folder baru sehingga kita aksesnya ke pertemuan berikutnya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes dulu teman-teman ya. Hmm, hmm. Console log ya. Masih ingat console log? Console.log hello world ya. Oke, kalau kita jalankan ya, kita save. Nanti di sini ada muncul tulisan hello world teman-teman ya. Ini sebenarnya dia mengintip, jadi untuk memudahkan ya, daripada kita lihat di bawah sini nih teman-teman. Nih, jadi ingat nggak ketika kita konsol waktu kuliah di algoritma dan struktur data, kan harus lihat klik kanan di sini harus inspect ya. Terus muncul di sini konsol, ini juga ada tuh, hello world ya. Kan repot banget kan bolak-balik. Maka saya memasang apa namanya? Extension ya, memasang extension yang disebut konsol ninja ya, extension konsol ninja, sehingga dia akan mengambil keluaran konsol yang ada di sini nih, ini ya, itu tampil di sebelahnya. Jadi oh ini isinya itu gitu kan. Jadi kita bisa nutup ini ya. Nah, oke kita dulu pertemuan awal-awal banget ya, bikin nih let A sama dengan 5 gitu. Ingat nggak? Ya ini variabel kan. Nah ini teman-teman, ini kan CS teman-teman. Sorry, dia otomatis dirubah konstan ya. Maka dia akan eh oke, enggak apa. Oke, kalau kita lihat kita konsol log nilai A adalah apa? Gitu ya. Kita save nanti akan muncul di sini ya. Nilai A adalah 5 gitu ya. Gitu. Terus misalnya bikin lagi di atasnya ya. Konstan B sama dengan 10. Ini otomatis nih. Nanti konsol log nilai B ya, terus hasil penjumlahan misalnya ya. Oke, konsol log tadi ya, jadi enak ya. Nanti udah muncul di sini. Jadi kalian nggak usah khawatir. Terus eh, kalau misalnya kalian bikin for i sama dengan 0 i kurang dari 5 berulangan ke dia udah membaca codingan saya nih. Oh, i-nya harus dibikin lagi. Nah, maka dia akan berulangan ke dia akan jalankan 5 kali ya. Perulangan keempat 3 2 1. Ini yang paling lamanya dari sini ya. 0 2 1. Oke, kalau kalian lihat di terminal akan muncul seperti ini.
Nah, jadi kita tidak ngintip ke terminal lagi ya, teman-teman ya. Cukup lihat di sini aja. Oke, ini berarti udah jalan. Nah, nanti kita mulai coding di sini ya, karena nanti kita akan menerima input dari web browser ya, teman-teman ya. Web browsernya yang harus kita buat di sini. Gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita mengemulasikan mata kuliah kita, ini tampilan awal ya. Oke, ini saya tutup dulu. Jadi ketika nanti kita mengemulasikan ini ya, bagian input output ya, terus bagaimana merancang user interface yang bentuknya seperti ini ya. Nanti akan kita buat di sini. Di sini mana ya? Di sini ya. Misalnya nanti di sini pemrograman website pertemuan ketiga eh ini ya. Nanti silakan kalian kok ini saya bukan di sini nih, harus di sini. Ya. Atau gini aja deh. Ini div, saya tambahkan div, class name, flex. Silakan nanti kalian cari tahu sendiri ya, flex itu apa gitu kan. Kemudian flex call itu apa gitu ya. Kemudian space y itu apa. Silakan kalian cari-cari sendiri ya. Ini ada di apa namanya Tailwind. Kemudian kalian bikin lagi di sini misalnya kayak tadi ya. Kalau kita kasih nama uh, kita kasih nama apa ya? Kalkulasi bisa ya. Kita harus pakai div aja. Div. Kemudian tadi ada kalkulasi lingkaran ya. Pakai B saja. Kalkulasi lingkaran. Nanti di situ ada B lagi. Berapa radius lingkarannya. Dan di sana ada teks area ya di sebelahnya. Kemudian ada button nih. Di bawah sini ada button. Kita panggil button. Isinya hitung luas dan keliling lingkaran. Lingkaran. Lah button ini dari mana? Ini magicnya teman-teman ya. Kita import dari komponen UI. Ya, nanti ini udah muncul nih ya. Tinggal kita rapiin. Kita bikin keren dengan Tailwind. Kita tambahkan class name. Kita kasih border. 2 lah ya. Kemudian warnanya red aja. Biar menarik. Kemudian ada ya. Red, red ini ya 600. Round juga ya. Round apa large. Terus biar ke tengah kita kasih padding 4. Nah, terus kalkulasi lingkaran ini dia kan heading ya sebenarnya.
kelas 1, tapi kelas name-nya pakai teks XL saja, teks bold, sorry, font bold ya. Oke, maksud saya kan mau nunjukin biar seperti ini nih. Nah, ya kalkulasi lingkaran, hitung luas keliling, terus berapa radius lingkaran. Nah, dia agak turun ya, berarti nanti yang berapa radius lingkaran ini nanti kelas 6 margin top ya, itu kita kasih 2 coba ya, agak turun ya. Nanti margin bottomnya 2 juga. Nah, tinggal nanti kita membuat text box di sini dengan menggunakan ini juga. Atau kita lihat ya, text area itu seperti apa ya. Ini baru membangun ininya teman-teman ya, membangun UI-nya. Coba kita masih ada waktu sebentar. Saya juga masih meraba-raba ini teman-teman ya. CN kita lihat komponen text area input. Input view code. Instalasi dulu, installation. Kita tambahkan input teman-teman ya. Oke. Nah, nanti saya kasih tahu cara untuk commit, tetapi tidak semuanya ya. PNPM DL ini kita copy aja ya, karena kita menggunakan PNPM ya teman-teman ya. Kita copy saja, kita jalankan di sini. Oh, ini server jalan ya. Kita stop dulu berarti servernya. Kita jalankan di sini. Oke, dia akan membuat satu komponen namanya input.tsx ya. Kalau kita ingin cek, ada di komponen ini, input.tsx. Oke, di dalamnya ada macam-macam ya. Ada kelas macam-macam. Cuma satu doang sih. Tapi sudah ya. Oh ya otomatis ya. Coba kita lihat. Cara makanya ini basic example ini ya. Jadi input. Nah, input plus ordernya apa? Oke. Kita pakai ya codingannya. Ininya biar bikin seperti ini ya. Mana tadi? Ini ya. Oke, kita lihat di sini kita tambahkan berapa radius lingkaran? Ini servernya belum dijalankan lagi ya. Kita jalankan servernya lagi, pnpm dev. Ngambek dia. Di sini kita tambahkan input ya, di bawah sini deh. Input type harus number ya. Masukkan radius lingkaran. Udah dikasih. Tahu kita nggak apa-apa. Ininya keren nih, apa namanya? HA-nya keren ya. Maka kan muncul di sini. Masukkan radius lingkaran. Nah, ini namanya text input ya teman-teman ya. Tipenya number procedure itu lah biar ini ada kelas 6 ya. Keren ya. Ini yang button ini. Jangan yang button jangan. Coba ini bisa di kelas 6 enggak ya? Margin bottom. Bisa. Ternyata bisa ditambahin kelasnya. Oke ya. Seperti ini. Nah, misalnya Pak, saya ingin ada di sebelah sini.
enggak di sebelah sana gitu ya, kita tambahkan aja. Kayaknya ya, ini saya juga class name lagi njajal ya. Kita ganti flex, kemudian flex row, gapnya katakanlah 3. Terus yang ini div-nya kita tutup. Ini ya, div-nya kita tutup di sini. Div-nya kita tutup di input. Coba. Nah, jadi geser ke situ kan, berapa radius lingkaran? Ini biar keren, di div sini juga kita tambahkan hmm, biar center ya. Saya nggak tahu. Kita cari di Tailwind ya. Tailwind vertical center. Vertical align namanya ya. Oke. Jadi gitu caranya. Jadi nggak usah diapalin lah. Puyeng ya. Mending buat ngapalin yang lain. Vertical align. Oke. Oh, nggak mau ya. Berarti bukan. Bukan vertical align itu. Berarti namanya apa sih? Align to text align. Eh, kalau enggak nanya itu juga bisa. Flex, flex align-nya. Center. Flex center justify content, align content, justify content. Justify center. Oh, justify center. Pakainya justify center, teman-teman. Jadi tadi di mana? Ini saya tunjukin video. Ini kan nggak asik banget nih ya. Ini mau tak biar ini sama ininya center gitu loh. Justify center sini. Hapus justify center. Coba kita save. Enggak juga. Kalau item center, ternyata pakai item center. Coba kalau justify centernya kita hilangkan. Oh, ternyata pakainya item center. Oke, nah gitulah yang namanya coding karena tidak terbiasa ya. Nah gitu. Kalau misalnya ini ingin kita masukin lagi biar tidak lurus ke sini gitu ya, agak kita masukin biar lebih menarik gitu kan. Ini kita bisa tambahkan padding left ya, PL ya, padding left 3 deh. Nah, ini enaknya Tailwind gitu ya. Kita bisa setting-setting tampilan. Nah, ini namanya kita membuat user interface. Jadi kan tadi ketika kita menentukan ya, kita mau bikin apa sih dengan bagian IPO ini? Yang pertama kita cari kan, kita butuh input apa? Oh, ternyata inputnya radius jari-jari. Berarti cuma satu input. Sehingga ketika kita buat di sini, ya kita buatnya satu input aja dengan keterangan ini. Gitu ya. Nah, nanti ketika kita klik buttonnya kita klik, dia akan ngitung terus hasilnya ada di sini ya. Kita tunjukin hasilnya. Cuma karena waktunya habis, kita teruskan pekan depan ya. Nah, sekarang untuk version controlnya, jadi kalian ikutin ya. Yang ini kan cuma untuk percobaan nih teman-teman ya. Apa mau dipertahankan? Janganlah ya. Ini kita hapus saja ya. Di sini kita bikin user interface-nya, gitu kan? Menggunakan Tailwind dan setCNUI, UI design system ya. Kemudian kita lihat di sini nih, yang dirubah apa aja sih? Oh, yang diubah ternyata ini, dan ini. Oh, ternyata untuk menambahkan, oh ini. Kita kan tadi menambahkan input ya, ketika, ini servernya saya matiin dulu ya. Ketika kita menjalankan ini teman-teman, PNPM DLX setCN letters add input, dia itu menambahkan ini.
Nah ini harus sebaiknya itu dipisah komitannya dengan yang kita melakukan perubahan ini. Gitu ya. Jadi ini kita komit dulu ya. Klik state, kemudian di sininya kita ketik pertemuan keempat, komitan ini pertemuan ketiga ya, komitan kedua gitu ya. Ini menambahkan komponen input ya. Komponen set cn input ya biar gampang ya, biar paham. Oke, jadi nanti kalau kalian commit ya di sini kelihatan nih yang berubah apa. Oh, ternyata berubahnya itu A di sini. Berarti dia menambahkan file baru. Berupa apa? Input.tsx. Di mana? Di komponen .ui. Ini foldernya ya. Kalau kita klik di sini, nah, karena dia menambahkan baru, maka di yang lamanya tidak ada. Adanya yang baru aja, yang hijau ini. Paham ya? Kemudian ketika kita melakukan perubahan pada landing page ya. Ini perubahan pada landing page, kita hapus sih yang di atas ini. Kemudian kita bikin di pertemuan ketiga ini hitung luas keliling lingkaran. Bentar, saya jadi, namanya jangan pertemuan ketiga ya. Nanti takutnya kita lanjutkan pekan depan, ininya pertemuannya ketiga. Jangan pertemuan ketiga, kita kasih nama eh, hitung lingkaran ya. Jadi ini kita rubah, teman-teman ya, kita rubah nama foldernya. Kita rubah, kita rename. Kita kasih nama hitung lingkaran ya. Oke, kita jawab yes aja. Kemudian pastikan nggak ada yang error ya. Hitung lingkaran. Cuma nanti ketika kita ngerubah foldernya teman-teman ya, maka ketika kita manggil, ini kita jalankan lagi servernya. Kita jalankan servernya. Ya, kita tidak bisa menggunakan ini lagi. Tidak bisa menggunakan pertemuan 3 ya, karena dia sudah tidak ada. Tuh kan, tidak ada. Maka kita harus menggunakan hitung lingkaran. Oke ya, hitung lingkaran. Sesuai nama foldernya. Oke. Oke ya, aman? Ya. Oke, siap. Jadi ini kita kasih nama hitung lingkaran saja. Jangan pertemuan. Biar nanti komitannya nggak bingung ya. Oke. Yang ini karena bukan bagian dari hitung lingkaran, kita don't care dulu ya. Ini jangan diapa-apain dulu. Ini karena saya menghapus di atas, ya nggak apa-apa wis. Ini kita commit dulu, kita kasih nama atau message ya. Itu pertemuan ketiga, komitan ketiga itu membuat UI untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya, kita commit. Makanya kita tahu kita membuat karena A ya, berarti ini file baru yang isinya adalah seperti ini. Di sini kok ada validator validator TS. Tahu dah. Biarin saja, yang penting nggak breaking. Oke ya. Jadi kita sudah membuat user interface. Ini namanya IPO, bagian IPO ya. Jadi membuat inputnya dulu. Baru nanti kita lihat algoritmanya menerima hasil, kemudian menghitung luas, menghitung keliling, menampilkan. Itu akan kita lakukan pekan depan ya, dengan memodifikasi di area sininya. Gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Nanti kalian watch videonya, kalian praktekkan. Pekan depan ya, kita ada pertemuan offline. Nanti saya akan ngecek ya, apakah kalian mengikuti benar apa tidak.
Nanti di situ ya kalian silakan gendu-gendu rasa, tanya kenapa begini, kenapa begitu ya. Jangan pas pertemuan minggu depan kalian baru ngetik-ngetik ini, gitu ya. Saya ingin kalian menunjukkan kalian sudah berusaha untuk mengikuti perkuliahan saya dan memahami syaratnya, gitu ya. Kalau mau nanya-nanya, Pak, ini kenapa error sekarang ya, tanya dan diposting ke WA, gitu ya. Selama apa sih namanya? Kalian sudah berusaha untuk nyari, biasanya si errornya gara-gara kalian salah ketik sih kebanyakan. Saya juga begitu, gitu ya. Gitu. Sehingga nanti kalian terlatih bagaimana melihat codingan ini, kemudian korelasinya dengan tampilan yang ini tuh gimana gitu ya. Kalian akan bisa melihatnya dan terbiasa intinya ya. Oke, kalau begitu kita tutup dengan wajah doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.